warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eri Kurnia Satyanugraha dengan NIM 25021294436, mahasiswa PJJ Teknik Industri Binus Online, Binus University. Selamat datang di video edukasi kami yang membahas tentang 5 penyakit dominan yang sering dialami karyawan kantoran. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu obesitas atau kegemukan. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Faktor penyebab di antara lain adalah faktor lingkungan, yaitu pola makan dan pola aktivitas fisik, kemudian faktor genetik, yaitu orang tua yang mengalami obesitas juga, dan faktor lainnya seperti obat-obatan dan hormonal. Dampaknya yaitu dampak metabolik berupa lingkar perut bagi pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm, menyebabkan peningkatan trigliserida, penurunan kolesterol HDL, dan meningkatkan tekanan darah. Keadaan ini disebut dengan sindroma metabolik. Dan dampak penyakit lainnya yaitu perburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, pembentukan batu empedu, sleep apnea, dan low back pain. Prinsip pengelolaan obesitas yaitu mengatur keseimbangan energi. Energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan yang dibutuhkan. Dengan mengatur pola makan, makanan sumber protein setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Sayur dan atau buah minimal harus sama, dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Pola aktivitas fisik, meningkatkan aktivitas fisik yang gerakannya kontinu dengan gerakan intensitas rendah sampai sedang. Pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi. Dengan demikian, energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh. Mengatur pola emosi makan. Kebiasaan makan dengan jumlah berlebihan dan cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat, yaitu tinggi gula, garam, dan lemak yang disebabkan oleh emosi bukan karena lapar. Seseorang perlu dibantu untuk mengenali jenis emosinya dan cara memahami emosi tersebut. Mengatur pola tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar tidak terkontrol. Gangguan tidur dapat menyebabkan peningkatan asupan energi melalui peningkatan hormon ghrelin dan menurunnya hormon leptin. Pencegahan dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan, tidak merokok dan minum alkohol, kontrol berat badan dan mengukur lingkar pinggang, porsi makan sedikit tapi sering, makan dengan piring model T, dan hindari konsumsi minuman bersoda. Tata laksana yaitu dengan memperbaiki pola makan dan melakukan olahraga. Yang kedua yaitu miopia. Kelainan refraksi pada mata di mana sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga akan dibiaskan ke titik fokus di depan retina saat mata tidak berakomodasi. Faktor risiko di antara lain adalah faktor genetik, kemudian faktor aktivitas layar monitor yang terlalu dekat, dan faktor pendidikan. Gejala miopia di antara lain adalah pusing, kemudian mata mudah lelah, sering memicingkan mata ketika melihat benda yang jauh, dan penglihatan menjadi kabur jika melihat benda yang letaknya jauh. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mata secara teratur meski tidak merasakan gejala apapun, menggunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi mata, mengkonsumsi makanan yang baik untuk mata seperti vitamin A, omega 3, mengurangi aktivitas yang berisiko membuat mata kelelahan, perbanyak menghabiskan waktu di luar ruangan, mengontrol kondisi kesehatan seperti diabetes dan hipertensi, dan menghindari kebiasaan merokok. Tata laksana yaitu dilakukan dengan menggunakan lensa strabis konkav atau cekung atau negatif, dan kemudian dapat dilakukan dengan pembedahan laser LASIK.
Yang ketiga yaitu hiperkolesterolemia atau peningkatan kolesterol dalam darah. Definisinya yaitu hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan kadar kolesterol total darah melebihi batas nilai normal, mencapai lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl. Faktor risiko diantaranya mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, obesitas, dan untuk faktor laki-laki lebih dari atau sama dengan 40 tahun dan perempuan lebih dari atau sama dengan 50 tahun. Kemudian merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Dampak hiperkolesterolemia diantaranya meningkatkan risiko kejadian penyakit jantung koroner, meningkatkan risiko kejadian stroke, dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari rokok dan minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, menjalankan pola makan sehat dengan gizi seimbang, mengelola stres, rutin berolahraga setidaknya 30 menit per hari, mengurangi konsumsi makanan yang dapat meningkatkan kolesterol. Tata laksana non-farmakologis dengan melakukan olahraga setidaknya 30 menit per hari, minimal 3 kali seminggu. Mengurangi makanan tinggi gula, membatasi dan menghentikan konsumsi alkohol, mengurangi konsumsi lemak trans dan lemak jenuh, dan mengurangi serta berhenti merokok. Farmakologis yaitu dengan mengkonsumsi obat golongan statin dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dislipidemia, yaitu peningkatan lemak, kolesterol LDL, trigliserida, dan penurunan HDL dalam darah. Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid atau lemak yang ditandai dengan kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan atau trigliserid, serta penurunan kolesterol HDL. Faktor risiko diantaranya yaitu mengkonsumsi makanan tinggi lemak bagi laki-laki lebih dari atau sama dengan 40 tahun dan bagi perempuan lebih dari atau sama dengan 50 tahun. Kemudian obesitas, merokok. Kurangnya aktivitas fisik, mengalami diabetes, dan dari riwayat keluarga dan juga faktor hipertensi. Gejala dislipidemia yaitu diantaranya yaitu lipemia retinalis, arkus kornea atau senilis, santerasma, dan santoma. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan diet rendah lemak, rutin berolahraga sebanyak 5 kali seminggu selama 20-30 menit, dan menghentikan kebiasaan merokok. Tata laksana yaitu dapat dilakukan dengan non-farmakologis dengan melakukan aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, dan berhenti merokok. Untuk farmakologis yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti statin, fibrat, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penyakit hemoroid atau ambeien. Hemoroid merupakan pelebaran dan inflamasi pembuluh darah vena di anus dari plexus hemoroidalis. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa mengganjal atau nyeri di area dubur dan keluar darah saat buang air besar. Hemoroid dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hemoroid eksterna dan hemoroid interna berdasarkan letaknya. Hemoroid interna yaitu pembengkakan vena pada plexus hemoroidalis superior di atas linea dentate dan tertutup oleh mukosa. Hemoroid eksterna yaitu varises pada plexus hemoroidalis inferior di bawah linea dentate dan tertutup oleh kulit. Hemoroid interna yaitu yang pertama derajat 1 hemoroid plus benjolan tidak keluar dari anus. Selanjutnya derajat yang kedua, benjolan sewaktu mengejan dan masuk lagi secara spontan. Derajat 3 yaitu benjolan yang perlu dimasukkan secara manual. Dan derajat 4, benjolan yang tidak dapat dimasukkan kembali. Hemoroid eksterna dibagi menjadi dua, yaitu akut, yaitu pembengkakan bulat kebiruan pada tepi anus, sangat nyeri dan gatal. Dan hemoroid kronik, terdapat satu atau
lebih lipatan kulit anus yang terdiri dari jaringan dan sedikit pembuluh darah. Penyebab hemoroid diantaranya yaitu diet rendah serat, mengejan yang terlalu lama, konstipasi atau sembelit, faktor kehamilan, dan asites. Dan ada juga faktor penyebab lainnya yaitu hubungan seksual peranal, kemudian faktor usia yang sudah tua, kurang minum air putih, dan kurangnya olahraga. Pemeriksaan hemoroid dapat dilakukan dengan pemeriksaan colok dubur, kolonoskopi, anaskopi, endoskopi, dan proktosigmoidoskopi. Pencegahan dengan mengkonsumsi cairan yang cukup, mengurangi konsumsi lemak dan makanan pedas, hindari tegang atau stres, olahraga yang teratur, diet serat yang cukup, dan hindari mengejan terlalu keras. Tata laksananya dengan terapi non-bedah, yaitu diantaranya ligasi, skleroterapi, krioterapi, koagulasi inframerah. Kemudian terapi bedah dapat dilakukan dengan hemoroidektomi eksisi, staple hemoroidopexy, dan HAL yang dikombinasikan dengan RAR. Skleroterapi yaitu dengan injeksi cairan sklerosan langsung ke pembuluh darah vena di sekitar anus untuk menyusutkan dan mengempiskan hemoroid. Kemudian dengan cara ligasi yaitu mengikat hemoroid menggunakan tali elastis untuk memotong aliran darah ke hemoroid. Tanpa aliran darah hemoroid akan menyusut dan terlepas setelah 1 minggu. Dan dapat dilakukan dengan stapler hemoroidektomi, yaitu menggunakan stapler sirkular khusus untuk mengangkat hemoroid. Alat ini memotong hemoroid dan menutup luka dengan sebaris stapling kecil. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.